هذا الكتاب الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى ابن الشرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبا بكل خير دافعا بكل شر حاصلا بكل مقصود مانعا بكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan hati yang ikhlas, dengan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan dan karamah daripada Fatihah kita suratul Fatihah senantiasa khususnya buat kita Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin kita, Allah jauhkan kita, istri, anak dan keluarga kita dari segala macam wabah dan penyakit, ya terutama wabah yang saat ini sedang melanda di bangsa kita. Buat saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian dengan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran di dalam mendapatkan ujian dan musibah ini, dan insya Allah Allah angkat derajatnya, Allah sehatkan dengan sehat yang sempurna, kembali bisa beribadah dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Al-Fatihah biniyati sifah wa sihah wa salam wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis Riyadhus Shalihin halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula qabla an amut subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Qala Aisyah kuntu ya Rasulullah ma hadhihi kalimatul lati araka ahdatsaha taquluha. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Wallahu a'lam. Bab yang baru. Bab yang baru. Halaman 74. Babu fi bayani kasrati turufil khair. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Wa qala Ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa qala Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala Ta'ala man 'amila shalihan falinafsihi wal ayatu bil babi katsiratun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babun fi bayani kasratit turuqil khairi. Itu ya. Hadza babun, inilah sebuah bab fi bayani kasratit turuqil khairi, di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Jadi di dalam bab ini Imam Nawawi mencoba memberikan gambaran bahwa terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan dengan harapan kita tetap mencari dan melakukan kebaikannya, tidak lagi memikirkan tentang besarnya kebaikan itu. Tapi sekecil apapun kebaikan itu, lakukan. Jangan memilah dan memilih kalau dalam kebaikan itu. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjain. Jangan nunggu sampai besok. Ntar aja dah, besok aja, ntar aja. Jangan. Baidatul an khairum min hujajatil khat. Kata orang Arab begitu. Baidatul an khairun min dujajatil khat. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam besok hari. Jadi telur hari ini itu jauh lebih baik daripada ayam. Artinya yang bisa kita kerjain sekarang kita kerjain. Manfaatin tuh telur, jangan nungguin besok. Kali aja tuh kalau jadi ayam. Iya, kalau jadi, kalau pembuhuk akhirnya nangis. Nah sekarang apa yang kita bisa kerjain, kerjain. Mumpung Allah lagi kasih. Dalam satu hadis ada mengatakan Nabi, badiru bil a'mali shalihah. Dalam satu hadis, nanti kita ketemu dalam kitab ini, ada hadis badiru bil a'mali shalihah. Segerakanlah oleh kamu untuk beramal soleh. Segerain, jangan ditunda-tunda. Mumpung lagi masih bisa sembahyang, mumpung lagi masih bisa ngaji, mumpung kita masih ada kesempatan, ada waktu yang luang, badan kita sehat, urusan kita enggak banyak dan lain sebagainya. Manfaatin, mumpung kata Nabi, badiru bil a'mal. Segerakanlah oleh kamu untuk melakukan kebaikan ini. Kenapa? Karena Nabi khawatir fasatakunu fitanun kaqiqabil laili muslim. Karena nanti satu masa akan terjadi satu keadaan, satu situasi, satu kondisi di mana pada saat itu akan banyak fitnah-fitnah yang menyerang kamu. Sehingga akhirnya dengan sebab banyaknya fitnah itu akan gelap hati kamu seperti gelapnya malam yang gulita, katanya. Masya Allah. Nah mumpung sekarang, nanti kalau udah banyak fitnah itu datang kepada kita, akhirnya gelap hati kita, sempit kita mau melakukan ibadah. Gelap di sini bukan gelap karena tidak ada lampu. Lampunya terang, tapi yang gelap itu hati kita karena ketutup dengan fitnah-fitnah dunia yang ada dalam diri kita. Apa itu fitnah dunia? Sibuk kita dengan dagangan kita, sibuk kita dengan pekerjaan kita, sibuk kita dengan segala macam urusan-urusan dunia. Itu fitnah-fitnah kita, sehingga akhirnya kita tidak ada kesempatan lagi buat ibadah. Mau ngaji nggak jadi karena lagi ada proyek. Mau sembahyang Jumat nggak jadi karena pembeli lagi apa?
lagi rame-rame. Bisa begitu nggak? Udah ada yang ngalamin belum? Ini kita mumpung kita lagi dikasih kesempatan, gunakan. Nanti kamu akan sibuk tuh dengan fitnah-fitnah dunia ini. Masya Allah. Kalau sudah terjadi sampai seperti itu, kata Nabi, kalau orang sudah banyak mengalami kegelapan hatinya karena dunia, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pada saat itu banyak terjadi di antara umatku yang tergoda dengan fitnah-fitnah dunia. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Ini 15 abad yang lalu Nabi ngomong. Jadi pagi dia masih beriman, sorenya sudah jadi apa? Kafir. Wa yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dia beriman, pagi dia sudah jadi kafir. Tanpa dia sadari. Kafir di sini bukan berarti kalau dia karena dia keluar agama, enggak, mungkin bisa jadi KTP-nya masih Islam, mungkin identitasnya masih Islam, tapi ternyata dia anggap dirinya masih seorang Muslim, tapi dalam pandangan agama dia sudah kafir, tanpa dia sadari. Nanti yaumul qiyamah, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dikelompokin yang muslim, yang non muslim. Ternyata kita pada saat kita mau masuk kepada kelompoknya orang-orang Islam, ternyata kita diusir. Kita bukan termasuk daripada orang itu. Nauzubillah min dzalik. Padahal KTP kita Islam, kartu keluarga kita Islam, semuanya nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan pada saat itu di padang mahsyar. Kita bukan dikelompokkan orang-orang muslim. Protes kita di sana, tapi protes kita udah gak diterima di sana. Kita bilang sama malaikat, saya muslim, saya umatnya Muhammad, saya umatnya Rasulullah, tapi ternyata kita gak diterima. Kenapa? Karena kita sudah yabi'u dinahu min aradi dunia. Dulu waktu kita lagi di dunia, yabi'u dinahu, kita jual agama kita hanya untuk kepentingan dunia. Kita jual, kita anggap enggak sembahyang Jumat, biasa-biasa aja. Sekali kita tinggalin enak, 2 kali enak, 3 kali enak, akhirnya kebiasaan kita tidak sholat Jumat. Asik, ternyata nggak sembahyang subuh, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kebiasaan kita nggak meninggalkan itu. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara. Lupa kita. Nabi pernah memberikan isyarat, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, sungguh dia telah kafir. Masya Allah. Sekarang kita tenang-tenang aja, kita anggap biasa-biasa aja, tapi nanti hari kiamat kita baru menyesal. Nauzubillah. Nah, bab ini memberikan motivasi sama kita. Di bab ini, babun fi bayani kasratil turuqil khair. Di sini akan dibangkitkan semangat kita. Jangan berputus asa. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan. Terlalu banyak di mana-mana. Kebaikan bukan hanya ada di masjid, kebaikan bukan hanya ada di mushola, kebaikan bukan hanya ada di pengajian. Ini bumi hamparan untuk kita mencari kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah. Cari itu celah-celah itu. Oh, mungkin kita belum bisa tahajud. Oh, mungkin kita belum bisa menghatamkan Quran. Oh, mungkin kita belum bisa sholat duha, belum bisa bersedekah seperti orang-orang kaya, tapi ada sedekah yang bisa kita kerjakan. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikir kita kerjain. Insya Allah. Nah, ini hadis memberikan motivasi buat kita. Jangan berkecil hati di dalam masalah-masalah kebaikan. Dosa kita boleh banyak, tapi hamparan rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita.
Andai kata semuanya dunia ini tertutup dengan dosa kita, jangan kita putus asa, karena rahmat Allah lebih luas dari segala-galanya. Insya tanami dalam diri kita. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, ini duduknya kita di tempat ini bukan duduk yang sia-sia, enggak, demi Allah, enggak. Ini duduk yang amat sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad. Para malaikat bangga, senang para malaikat melihat daripada orang-orang yang berjalan dari rumahnya menuju ke tempat majlis-majlis ilmu. Redho para malaikat, saking redhonya para malaikat melihat orang-orang yang berjalan dari rumah menuju masjid ingin menuntut ilmu. Saking senangnya malaikat enggak menggelari karpet, enggak, tapi digelarkan dengan sayap-sayap mereka. Para malaikat menebarkan apanya? Sayapnya agar diinjak-injak oleh orang-orang yang mau ngapain? Masya Allah, saking senang. Orang nggak tahu karena memang pahalanya nggak kelihatan. Kalau dia tahu nih pahala menuntut ilmu besarnya kayak apa, kalau seandainya dia tahu Allah kasih gambaran orang yang duduk di majlis ilmu, ganjaran pahala yang Allah berikan besarnya kayak apa, mereka tidak akan mau meninggalkan kecuali hanya duduk